Pernah gak sih kamu tiba-tiba sedih, tapi gak tahu kenapa kayak ada yang ngeganjel di dada, tapi kamu gak bisa jelasin ke siapapun. Mungkin itu bukan tentang hari ini, tapi tentang sesuatu yang pernah terjadi waktu kamu masih kecil. Kita tumbuh, kita belajar tertawa, kita memakai topeng, baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan luka? Dia tetap tinggal. Hari ini kita bahas kenapa luka masa kecil itu nggak hilang begitu aja. Dan yang lebih penting, gimana cara kita bisa mulai menyembuhkannya. Pelan-pelan, yuk kita bareng-bareng. Oke, baik. Pertama-tama kita mulai dari bab 1. Masa kecil bukan sekedar kenangan. Masa kecil adalah fondasi awal pembentukan kepribadian dan persepsi seseorang terhadap dunia. Saat masih kecil, kita menyerap pengalaman tanpa filter logika yang matang. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, akan tertanam kuat dalam memori dan tubuh. Masa-masa itu membentuk dasar rasa aman, cita, dan penerimaan diri. Seringkali orang dewasa menganggap masa kecil mereka sudah lewat dan tidak lagi relevan. Namun, faktanya, banyak reaksi emosional dan keputusan hidup yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Ketika seorang merasa takut ditolak, mudah cemas, atau sulit percaya pada orang lain, bisa jadi itu berasal dari peristiwa kecil di masa lalu yang tidak pernah disadari. Pengalaman buruk seperti dicuekin, dibentak, atau dibanding-bandingkan mungkin tampak biasa saat itu. Tapi bagi seorang anak yang belum paham cara menilai situasi, itu bisa terasa seperti ancaman besar. Rasa sakitnya tak hilang, hanya sembunyi di balik pertumbuhan fisik. Ketika anak tidak mendapatkan cukup kasih sayang atau merasa tidak aman, ia bisa tumbuh menjadi seorang dewasa yang terus mencari pengakuan. Bahkan ketika sudah punya pencapaian, tetap merasa belum cukup, karena luka dari masa kecil itu belum disembuhkan. Oleh karena itu, menyadari bahwa masa kecil adalah pintu awal menanam diri sendiri adalah langkah penting dalam proses penyembuhan emosional. Jenis-jenis luka inner child. Luka masa inner child atau inner child wound hadir dalam berbagai bentuk, tergantung dari pengalaman yang dialami seseorang. Ada yang mengalami luka penolakan, di mana ia merasa tidak diinginkan atau tidak cukup baik sejak dini. Ini bisa berasal dari ucapan orang tua yang sering membanding-bandingkan atau menolak ekspresi emosi anak. Tentu saja, luka pengabdian juga sangat umum. Ketika anak tidak merasakan didengar atau diperhatikan, ia belajar untuk menekan emosinya dan menganggap dirinya tidak penting. Luka ini bisa membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang selalu menomorduakan dirinya demi orang lain. Ada juga luka penghinaan ketika anak sering direndahkan atau dipermalukan. Ini menanamkan rasa malu dan tidak percaya diri yang sulit hilang. Dalam kehidupan dewasa, korban luka ini sering merasa tidak layak didengar atau dihargai. Luka pengkhianatan muncul ketika anak merasa kepercayaan yang ia berikan disalahgunakan. Ini bisa jadi ketika janji-janji orang tua yang tidak ditepati, atau ketika figur yang seharusnya melindungi malah menyakiti. Akibatnya, dewasa nanti ia sulit percaya pada siapapun. Setiap jenis luka ini membawa dampak berbeda. Mengenai bentuk lukamu sendiri adalah langkah awal menuju penyembuhan. Oke, kita lanjut ke bab 3. Luka yang tak terlihat. Tidak semua luka terlihat secara fisik.
luka emosional justru sering tersembunyi di balik senyuman dan kebaikan yang dibuat-buat. Banyak orang dewasa yang tampak sukses dan bahagia, namun di balik itu mereka menyimpan rasa takut yang mendalam. Takut ditinggalkan, takut ditolak, dan takut tidak cukup. Luka ini bisa muncul dalam bentuk kecemasan sosial, perfeksionisme, atau kebiasaan menyabotase kebahagiaan sendiri. Mereka mungkin tidak sadar bahwa perilaku itu adalah mekanisme bertahan diri dari rasa sakit yang belum sembuh, karena tidak terlihat luka emosional yang seringkali dianggap serius, bahkan oleh si pemilik luka sendiri. Ia mungkin berkata, "Ah, cuma sensitif," padahal hatinya sedang berteriak minta dimengerti. Terkadang luka itu muncul saat kita sedang dalam hubungan, pasangan, atau teman terdekat yang bisa menjadi cermin yang memunculkan luka lama. Dan jika kita tidak sadar, kita akan menyalahkan mereka atas luka yang sebenarnya berasal dari masa lalu kita. Mengenali bahwa luka emosional nyata dan butuh perhatian adalah langkah penting untuk memahami mengapa kita bereaksi berlebihan terhadap suatu hal-hal tertentu. Tubuh dan pikiran menyimpan luka. Luka masa kecil tidak hanya tersimpan dalam ingatan, tetapi juga dalam tubuh. Tubuh kita memiliki memori emosional yang lebih dalam daripada yang disadari pikiran sadar. Itulah mengapa ketika menghadapi situasi tertentu, kita biasa merasa panik, tegang, atau bahkan mati rasa tanpa tahu alasannya. Contohnya, seorang yang pernah dicaci atau diteriaki saat masa kecilnya mungkin akan merasa jantungnya berdebar hebat ketika mendengar nada suara tinggi, meskipun itu tidak ditunjukkan kepadanya. Reaksi ini berasal dari sistem syaraf yang mengingat bahaya, bukan dari logika. Trauma juga bisa membuat tubuh selalu berada dalam mode siaga atau waspada. Sulit tidur, cepat marah, susah santai, semuanya bisa jadi tanda bahwa tubuh masih menyimpan luka. Ini disebut respon fight, freeze, atau fawn yang berasal dari trauma. Berbagai terapi modern seperti TRE, Tension and Trauma Relaxing Exercise, dan Somatic Healing menekankannya pentingnya untuk merilis trauma dari tubuh, bukan hanya pikiran. Karena hanya dengan menyembuhkan tubuh, luka emosional yang bisa benar-benar dilepaskan. Maka dari itu, penting untuk tidak hanya menyembuhkan pikiran, tapi juga menyadari bahasa tubuh yang selama ini berusaha memberitahu kita bahwa ada luka di sana. Kita bahas bab 5, pola yang terulang dalam hubungan. Luka masa kecil sering muncul kembali dalam pola hubungan saat kita dewasa. Ini bukan karena kita tidak belajar, tapi karena alam bawah sadar kita mencari situasi yang familiar, bahkan jika itu menyakitkan. Kita tarik pada orang yang mirip dengan figur yang dulu melukai kita, karena secara tidak sadar kita ingin memperbaiki masa lalu. Contohnya, seorang yang tumbuh dengan orang tua dingin dan tidak emosional bisa jadi tertarik pada pasangan yang sulit mengekspresikan kasih sayang. Ia berharap bisa mendapatkan cinta yang dulu ia tidak dapatkan, tapi alih-alih sembuh, ia justru terluka kembali. Luka bisa membuat kita terlalu takut kehilangan, sehingga jadi terlalu mengikat pasangan atau teman. Atau sebaliknya, kita takut terlalu dekat karena tidak ingin disakiti lagi. Kedua pola ini berasal dari luka kepercayaan. Lanjut ke siklus ini akan terus berulang jika kita tidak sadar sedang menjalaninya. Tapi begitu kita mampu mengenali polanya, kita bisa memilih hubungan yang lebih sehat. Mengenai pola adalah awal dari pembebasan.
Kita tidak harus terus mengulang cerita lama jika kita mulai menulis cerita baru. Mungkin kita nggak bisa memilih masa kecil seperti apa yang dulu kita jalani, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merawat diri hari ini. Luka itu memang membekas, tapi kamu bukan lukamu. Kamu lebih dari rasa sakit itu, dan kamu berhak sembuh, meski pelan, meski belum sempurna. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, kamu boleh share ke orang yang kamu sayang. Siapa tahu dia juga sedang butuh ruang untuk pulih. Jangan lupa tinggalkan komentar supaya aku tahu kamu gak sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya, kita pulih sama-sama.